Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Untuk kali ini bukan mengenai aplikasi Floor Plan Creator, tetapi lebih ke hal yang lain ya, yang minggu depan akan saya kerjakan karena saya menjadi petugas KPPS ya. Sehingga saya membuat suatu aplikasi yang nanti fungsinya untuk menyingkronkan data untuk data pemilih yang menggunakan itu harus sinkron, harus sama, prosesnya benar, laporannya benar, seperti itu. Langsung saja di sini aplikasinya saya buat online di web ya, menggunakan Appsheet. Jadi langsung saja bisa diketik alamatnya SID, ini saya shortlink ya, kemudian form min C 2024. Nah, oke. Oke, di accept ya. Nah, di sini sudah ada beberapa historis, itu sudah ada data ya. Yang jelas buat saja yang baru, kita langsung praktekkan. Kemudian untuk nama TPS, ketik nama yang mungkin tidak sama dengan yang lain. Karena apa? Karena nanti kalau itu data banyak, nanti data yang kalian ketik itu bisa tenggelam ya, nanti bisa dicari pencarian. Misalkan saya ketik Semangka, catatan tempat misalkan Jawa Timur, apatah gitu ya, terserah diketik yang mungkin nanti bisa digunakan untuk membantu pencarian. Kemudian di sini ada DPT, yang jelas setiap TPS nanti ya pasti sudah punya data DPT masing-masing ya. Di sini saya buat 150 140 misalkan. Di sini ya DPT laki-laki dan perempuan pisah dengan tanda koma, misalkan laki-laki 120 dan perempuan 130, maka kita tulis 120,130. Kalau 100 sama 100 ya 100,100 gitu. Tadi antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan tanda koma. Nanti seterusnya juga gitu di bawah untuk yang laki-laki perempuan. Ini yang hadir sekarang. Yang hadir misalkan di sini 111. Ternyata kalau dari daftar hadir itu ada 111 dan 90 yang perempuan. Kemudian ada DPTB. Ya, ada DPTB. Ada DPTB itu 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, DPTB itu sama Kak dengan DPTB yang lain. Artinya ada DPTB yang luar provinsi, kemudian ada DPTB yang mungkin pindah domisili ya. Kalau pindah domisili kan sudah mempunyai data baru sehingga berhak mendapatkan 5 surat suara. Tapi kalau beda provinsi kan hanya memperoleh 1 surat suara, yaitu presiden. Karena di sini ada yang beda, yang dari luar provinsi, kemudian ada yang tetangga kabupaten juga, maka kita pilih yang tidak sama dengan PPWP. Jadi DPTB-nya itu beda-beda, nanti ada 5 jenis, yaitu PPWP ya, presiden tadi 3 laki-laki 2 perempuan. Kemudian yang DPD di sini yang perempuan 1 itu yang luar provinsi tadi ya, tinggal 31, sama halnya dengan ini. Kemudian di sini yang laki-laki itu dari itu, sehingga tinggal 2 laki-laki dan 1 perempuan yang dekat-dekat sini. Ada DPK cuma 1 laki-laki. Nah, kemudian surat suara yang diterima di sini
di awal kita mendapatkan surat suara, misalkan setelah dihitung itu presiden itu mendapatkan 295. Ini nanti formatnya sama ya, seperti yang laki-laki perempuan, tapi di sini ada 4 nanti. Diterima, digunakan, rusak, dan aturan di berita acaranya ya, di form C ya. Sementara kita tulis satu dulu ya, kita tulis satu dulu yang diterima, karena ini kan masih belum dihitung ya, artinya masih belum tahu nanti digunakan di dalam kotak itu berapa. Yang presiden itu 295, ternyata yang DPD juga sama, yang DPR RI itu ternyata tidak sama, 294 ya, sesuai kenyataannya aja, sesuai readingnya di yang didapatkan. Jadi ini misalnya ya. Nah, dari sini bisa dihentikan dulu, bisa di save dulu untuk mengetahui pemilih ya. Jadi ini kan kita input jam 12 siang ya, atau mungkin jam setengah 1, jam 1 kurang seperempat. Nah, ini masih belum sinkron semuanya, masih PPWP belum sinkron, DPD belum sinkron, dan seterusnya ya. Ada keterangannya, jadi kalkulasi surat suara tidak sesuai karena memang yang kita isi hanya yang kita terima saja tadi. Masih banyak yang perlu dibenahi, jelas karena kita baru mengisi sedikit. Nah, dari sini ini adalah panduan pedoman yang akan kita buat acuan untuk mengisi berita acaranya. Jadi DPT yang di atas ini ya, laki-laki perempuan total. Kemudian ini yang hadir ya, PHP itu pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih yang dari DPT itu 111, 90, totalnya 201, dan seterusnya. Sehingga kuncinya di sini sekarang ada 207 untuk yang presiden, karena tadi kan ada DPTB yang tidak yang ada yang dari luar provinsi, kemudian ada yang tetangga kecamatan, ada yang tetangga kabupaten. Jadi ini semuanya menyesuaikan, nanti tidak akan sama antara PPWP dan DPD dan DPR yang lain. Yang di DPD itu kuncinya 206, yang di DPR RI itu kuncinya 206 sama ya. Yang di DPRD provinsi itu kuncinya 205, DPRD kabupaten kota kuncinya 205. Nah, sekarang untuk yang di presiden ya, surat suara yang digunakan nantinya yang di sini itu ya harusnya 207 sama dengan yang hadir ini ya. Nah, ternyata ketika kotak suara jam 1 kita buka tidak 207 atau 206, berarti ada satu yang mungkin masuk ke kotak lain, seperti itu. Harusnya 207 karena pemilih yang memilih itu 207. Sekarang kita edit untuk yang surat suara yang bagian presiden. Surat suara bagian presiden itu kita isi 200 berapa tadi? 207. Ini ya presiden ya, 207. Kemudian yang rusak itu ada 3 ya. Jadi dari awal kita sobek sedikit dari awal pagi itu ya, sehingga sisa suaranya 295 dikurangi 207 dikurangi 3 ya, jadi ada sisa 85. Kemudian hasil presiden setelah dihitung itu ternyata koma. Jadi suara sah paslon 1, suara sah paslon 2, suara sah paslon 3 itu nanti dipisahkan tanda koma. Jadi misalkan di sini ada 60 60 60. Jadi
calon 1 dapat 60, calon 2 dapat 60, calon 3 dapat 60. Ini setelah perhitungannya. Kemudian yang tidak sah yang tidak sah itu ternyata 27. Nah, jadi di sini PPWP sudah menjadi oke ya. PPWP oke ya. Jadi PPWP sudah beres dengan isian seperti ini. Ya, ini nanti kita contoh untuk mengisi berita acaranya. Ini untuk hasil yang hasil yang sahnya tadi 60 60 60 180. Untuk yang lain kan masih belum ya, masih belum diisi untuk hasilnya dan lain-lainnya. Jadi untuk PPWP sudah didapatkan ini. Jadi ini nanti enak, tidak salah ngisinya, sudah ada panduannya, XX nya juga silang-silang itu ya, sehingga tidak salah nulis 0 di depannya atau mungkin 0 di angka sini, biasanya kan gitu, 1 0 1 ditulis gitu kan ya. Jadi itu untuk DP untuk pemilihan PPWP dulu. Nanti untuk DPR ya kita lanjutkan, bisa dicoba-coba dulu, itu linknya tadi ya, bisa dicoba.